Soal nomor 11, warga Kebonjeruk, Bandung melakukan demonstrasi dan aksi massa terhadap PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Konflik tersebut disebabkan lokasi permukiman warga digusur oleh PT KAI. Konflik tersebut bisa dikategorikan konflik A. Realistis dan horizontal, B. Vertikal dan terbuka, C. Vertikal dan non-realistik, D. Horizontal dan realistik, atau E. Non-realistik dan terbuka. Oke, kita bahas satu persatu pengertian dari masing-masing bentuk konflik. Menurut Louis Althusser, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan individu maupun kelompok terhadap sistem atau tuntutan di dalam hubungan sosial. Ini merupakan bentuk konflik realistis. Sedangkan konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan antagonis atau tujuan yang berlawanan, melainkan bertujuan untuk meredakan ketegangan. Itu adalah konflik non-realistis. Oke. Kemudian yang kedua, berdasarkan posisi pelakunya, maka konflik dibagi menjadi konflik vertikal, kemudian konflik horizontal, dan satu lagi konflik diagonal. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang kedudukannya vertikal atau bertingkat. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki posisi yang bertingkat. Kedua, konflik horizontal berarti pihak-pihak yang terlibat dalam konflik kedudukannya setara atau sederajat. Dan yang ketiga, konflik diagonal, yaitu konflik yang terjadi akibat ketidakadilan distribusi sumber daya. Sumber daya apa? Bisa kekuasaan atau politik, kewenangan, kemudian kekayaan, kesehatan, pendidikan, itu termasuk sumber daya. Satu lagi berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui secara umum, diketahui oleh pihak lain secara umum. Sebaliknya, konflik tertutup hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Pihak lain tidak tahu. Itu makanya disebut sebagai konflik tertutup. Karena yang tahu hanya mereka yang terlibat saja. Yang tidak terlibat ya tidak tahu kalau ada konflik. Kembali ke pertanyaan, warga Kebonjeruk, warga ya, mereka demo dan melakukan aksi massa terhadap PT KAI. Dari posisinya berarti termasuk vertikal, oke. Kemudian berdasarkan pendapatnya Althusser, ini merupakan konflik realistis karena mereka kecewa akibat lokasi pemukiman yang digusur. Jadi mereka kecewa terhadap sistem. Kemudian berdasarkan sifatnya,
Ini termasuk konflik terbuka. Karena mereka demo itu diketahui secara umum. Mana yang sesuai? Ini horizontal salah. B, yes. Vertikal dan terbuka. Non-realistik salah, ini horizontal salah, ini non-realistik salah. Oke, jawabannya B, vertikal dan terbuka. Soal nomor 12, proses pemilihan kepala daerah menimbulkan konflik antara dua pendukung yang bersaing. Diawali dengan upaya-upaya mempromosikan calon dari kelompoknya dengan berbagai informasi yang positif. Kemudian, memberikan penilaian negatif terhadap pesaing. Fenomena itu disebut konflik. A. Tertutup. B. Terbuka. C. Vertikal. D. Horizontal. Atau E. Realistik. Oke, pertanyaan ini tidak mengarah pada klasifikasi manapun. Tidak menunjukkan klasifikasinya Chusser kah? Klasifikasi posisinya kah? Atau yang lain? Karena pertanyaannya hanya fenomena itu disebut konflik. Nah, begini. Kita kembali ke pertanyaannya saja. Kita cari kata kuncinya. Proses pemilihan kepala daerah menimbulkan konflik antara dua pendukung yang bersaing. Nah, dua pendukung yang bersaing. Dua pendukung yang bersaing. Oke? Sudah terngiang-ngiang ya. Kata kuncinya adalah dua pendukung pilkada. Dua pendukung dalam pilkada. Berarti ini mengarah pada apa? Ini mengarah pada posisi mereka yang sederajat. Jawabannya adalah yang D. Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang posisinya sederajat. Seperti itu. Oke? Soal nomor 13. Konflik sosial seringkali dibutuhkan untuk memperkuat integrasi sosial pada internal kelompok sosial, dengan syarat tidak menghancurkan seluruh struktur sosial. Situasi ini dikenal dengan konsep A. Konflik non-realistis, B. Konflik realistis, C. Katup penyelamat, D. Struktural konflik, atau E. Struktural fungsional. Louis A. Chusser, kita sebut seperti itu, merupakan seorang tokoh dengan perspektif konflik. Chusser memandang bahwa konflik itu tidak selalu bersifat disfungsional. Jadi, konflik tidak selalu bersifat disfungsi terhadap struktur sosial. Bahkan konflik bisa berfungsi positif bagi masyarakat. Bisa ya konflik itu berdampak positif? Bisa. Ada fungsi positif dari konflik. Misalnya mereka setelah mengalami konflik, solidaritasnya malah lebih kuat misalnya. Seperti yang disampaikan di pertanyaan, konflik sosial dibutuhkan untuk memperkuat integrasi pada internal kelompok sosial. Nah, jadi sesuai dengan pendapat dari Chusser bahwa konflik itu bisa berfungsi positif terhadap masyarakat. Nah, dengan syarat tidak menghancurkan seluruh struktur sosial. Syarat ini yang dikatakan Louis A. Chusser sebagai suatu mekanisme yang disebut sebagai safety valve atau katup penyelamat. Katup penyelamat, katup pengaman sama saja. Safety valve. Apa itu safety valve?
Safety valve adalah suatu mekanisme atau suatu sistem atau suatu cara agar tidak terjadi konflik atau agar bisa mengendalikan konflik. Jadi sebenarnya dalam pandangannya Chaucer, konflik itu dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar terjadi di masyarakat. Dan konflik bisa berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Selama ada si safety valve ini, maka konflik tidak akan menghancurkan seluruh struktur sosial. Karena ada si kartu penyelamat. Nah, apa itu kartu penyelamatnya? Mekanisme yang bisa mengendalikan konflik. Mekanisme yang bagaimana? Mekanisme ini bisa berbentuk suatu institusi atau suatu lembaga. Bisa juga berbentuk suatu tindakan-tindakan yang sifatnya sistematis. Kita cari contoh. Teman-teman di sekolah pernah ada guru BK? Nah, ini adalah safety valve untuk lembaga sekolah. Guru BK adalah safety valve atau kartu penyelamat yang bisa mengendalikan konflik sosial agar konflik tidak meledak, tidak menghancurkan strukturnya. Oke? Jadi jawabannya adalah yang C, kartu penyelamat atau safety valve. Soal nomor 14. Pemilihan kepala daerah di Indonesia diwarnai dengan terjadinya pengelompokan masyarakat ke dalam beberapa kubu. Setelah pemimpin yang definitif terpilih, berbagai pihak mulai melupakan hal-hal yang menimbulkan konflik di antara mereka. Hal tersebut dapat disebut sebagai A. Akomodasi, B. Koalisi, C. Joint venture, D. Koordinasi, atau E. Konsiliasi. Oke, kita cari kata kuncinya. Pada pemilihan kepala daerah diwarnai terjadinya pengelompokan masyarakat dalam beberapa kubu. Setelah pemimpin yang definitif terpilih, berbagai pihak mulai melupakan hal-hal yang menimbulkan konflik. Oke? Kata kuncinya di sini. Mereka mulai melupakan hal-hal yang menimbulkan konflik. Berarti ini termasuk upaya resolusi konflik atau upaya untuk menyelesaikan konflik. Upaya untuk menyelesaikan konflik. Karena pihak-pihak mulai melupakan hal-hal yang menimbulkan konflik. Disebut apakah upaya itu? Jawabannya A. Akomodasi, yaitu proses yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial. Disebut akomodasi. Koalisi adalah proses kerjasama dengan bergabung menjadi satu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Kalau joint venture itu kerjasama ekonomi, koordinasi itu pemusatan secara sentral, kalau konsiliasi itu adalah bentuk dari akomodasi. Oke? Soal nomor 15. Jika Anda terlibat konflik dengan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan secara damai melalui kompromi, sedang penyelesaian melalui perantara dan pihak ketiga juga tidak dapat tercapai, maka penyelesaian yang terbaik adalah melalui A. Arbitrasi, B. Koersi, C. Kooptasi, D. Adjudikasi, atau E. Mediasi. Yang mana kira-kira pilihannya? Ketika tidak bisa diselesaikan melalui kompromi, sedangkan melalui perantara dan pihak ketiga juga tidak bisa tercapai. Kita artikan dulu satu persatu. Kompromi artinya saling mengurangi tuntutan antara dua pihak yang berkonflik. Jadi dua pihak yang berkonflik saling mengurangi tuntutan
untuk mencari jalan tengah penyelesaian masalahnya. Ternyata tidak bisa dicapai dengan kompromi, oke? Sedang penyelesaian melalui perantara dan pihak ketiga. Perantara dan pihak ketiga ini bisa mengarah pada mediasi atau konsiliasi juga iya. Tidak bisa dilakukan. Mediasi artinya melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Lalu apa yang akan dilakukan ketika dalam suatu konflik tidak bisa mencapai kompromi dan tidak bisa melibatkan pihak ketiga? Maka pilihan yang paling rasional adalah membawa konflik itu ke pengadilan. Adjudikasi adalah melibatkan pihak ketiga lembaga hukum atau pengadilan. Kenapa bukan pilihan yang lain, Kak? Karena pihak ketiga itu sebenarnya bisa mengarah pada mediasi, arbitrasi juga termasuk. Maka yang berwenang, lembaga yang paling berwenang untuk mengambil keputusan adalah pengadilan. Ketika kompromi sudah tidak bisa dilakukan, perantara atau pihak ketiga juga tidak bisa mencapai kesepakatan, maka dibawa ke pengadilan, yaitu bentuk akomodasi yang dinamakan adjudikasi. Soal nomor 16, berakhirnya konflik antara gerakan separatis dan pemerintah NKRI di beberapa wilayah Indonesia dapat diwujudkan setelah tercapainya kesepakatan melalui proses A. Koersi, B. Adjudikasi, C. Mediasi, D. Arbitrasi, atau E. Toleransi. Oke, kita cari kata kuncinya. Berakhirnya konflik antara gerakan separatis dan pemerintah NKRI. Berarti hanya ada dua pihak dalam kasus ini. Pihak pertama adalah gerakan separatis, pihak kedua adalah pemerintah NKRI. Tidak ada pihak ketiga. Jelas ya? Dalam kasus ini tidak ada keterangan tentang pihak ketiga. Karena hanya menyebutkan kedua pihak yang berkonflik. Bagaimana kemudian berakhirnya konflik? Ternyata bisa diwujudkan setelah tercapainya kesepakatan. Sebenarnya, kata kesepakatan ini selalu mengarah pada bentuk konsiliasi. Tetapi ternyata ini tidak ada dalam pilihan jawabannya. Padahal ketika melibatkan pihak ketiga dan mencapai kesepakatan, itu adalah kata kunci untuk konsiliasi. Ternyata bukan itu, karena tidak ada pilihan jawabannya. Sekali lagi, dalam soal tidak ada keterangan tentang pihak ketiga, maka adjudikasi itu salah, mediasi juga salah, arbitrasi juga salah. Kenapa kok salah? Karena ketiga bentuk akomodasi ini menggunakan pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya. Masih ingat apa itu adjudikasi? Adjudikasi adalah proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pengadilan atau lembaga hukum. Kalau mediasi melibatkan pihak ketiga yang sifatnya netral, berperan sebagai penengah. Karena hanya berperan sebagai penengah, maka hanya bisa memberi nasihat atau saran, tidak bisa memberikan keputusan. Lalu bagaimana dengan arbitrasi? Arbitrasi juga melibatkan pihak ketiga yang biasanya posisinya lebih tinggi. Karena posisinya yang lebih tinggi ini, pihak ketiga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau memutuskan masalah atau konflik yang terjadi. Oke, bisa dipahami ya?
dalam 3 bentuk akomodasi ini, yaitu adjudikasi, mediasi, dan arbitrasi. Ketiga bentuk ini melibatkan pihak ketiga. Dan karena dalam soal tidak ada keterangan tentang pihak ketiga, maka pilihan B, C, dan D itu salah. Lalu bagaimana dengan koersi dan toleransi? Koersi artinya adalah penyelesaian konflik dengan paksaan. Kalau toleransi, penyelesaian konflik dengan cara bagaimana? Dengan saling memahami perbedaan yang ada. Oke. Lalu yang mana yang lebih rasional sebagai jawaban atas pertanyaan kita hari ini? Antara gerakan separatis dan pemerintah NKRI, konflik yang terjadi kemudian bisa diselesaikan dengan kesepakatan, itu diselesaikan melalui koersi. Kenapa koersi? Karena koersi itu melibatkan kekuasaan. Siapa yang lebih berkuasa? Pemerintah NKRI. Kenapa bukan toleransi, Kak? Lalu perbedaan apa yang dimaksud kalau toleransi? Toleransi ini lebih sering ketika kasusnya antar suku, antar ras yang berbeda, antar agama yang berbeda. Jadi mereka saling memahami perbedaan yang ada karena perbedaan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Tetapi karena kasus ini terjadi antara gerakan separatis dan pemerintah NKRI, kemudian mereka mencapai kesepakatan, maka selain konsiliasi, yang paling rasional sebagai jawaban adalah koersi. Karena kekuasaan yang dimiliki pemerintah NKRI bisa memaksa untuk mencapai kesepakatan. Bisa dipahami ya? Soal nomor 17. Masyarakat korban penggusuran bangunan liar yang bersedia pindah tempat tinggal dan kemudian mendapat kompensasi dari pemerintah kota berupa rumah di daerah lain disebut sebagai bentuk akomodasi. A. Coercion, B. Compromise, C. Arbitration, D. Mediation, atau E. Conciliation. Oke, kita artikan dulu satu persatu. Coercion atau koersi artinya penyelesaian konflik dengan menggunakan paksaan atau kekuasaan atau power, kekuatan. Kalau compromise atau kompromi berarti kedua pihak saling mengurangi tuntutan. Masing-masing pihak saling mengurangi tuntutan agar konflik segera selesai, atau bisa dikatakan mencari jalan tengah. Win-win solution, istilahnya seperti itu, mencari jalan tengah. Arbitration, arbitrasi, berarti proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang posisinya lebih tinggi, di mana pihak ketiga itu berwenang untuk mengambil keputusan. Keputusan ini harus dipatuhi loh oleh kedua pihak yang berkonflik. Keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga dalam proses arbitrasi sifatnya mengikat. Mediation, mediasi, yaitu proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang sifatnya netral. Dia berdiri sebagai penengah, hanya memberikan saran atau nasihat. Yang terakhir, konsiliasi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang bagaimana? Pihak ketiga di sini berperan untuk mempertemukan keinginan
pihak yang bertikai agar mencapai kesepakatan. Bisa melalui musyawarah, atau melalui perundingan, atau melalui perjanjian tertentu. Jadi si pihak ketiga ini berdiri sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai agar bisa mencapai kesepakatan. Sudah tahu masing-masing bedanya ya? Kita kembali ke pertanyaannya. Masyarakat korban penggusuran bangunan liar bersedia pindah antara masyarakat korban penggusuran dan pemerintah kota. Oh, hanya ada dua pihak yang disebutkan. Tidak ada pihak ketiga. Tidak ada pihak ketiga ya. Berarti arbitrasi, mediasi, dan konsiliasi jelas salah. Karena tidak ada keterangan tentang pihak ketiga. Berarti jawabannya hanya koersi atau kompromi. Di sini disebutkan masyarakat yang bersedia pindah kemudian mendapat kompensasi berupa rumah di daerah lain. Artinya ada tuntutan yang diturunkan dari masing-masing pihak. Ini adalah jalan tengah yang diupayakan agar masyarakat korban penggusuran tetap merasa menang, pemerintah kota pun merasa menang. Win-win solution, jawabannya yaitu kompromi. Soal nomor 18, pernyataan berikut ini yang merupakan contoh akomodasi stalemate adalah A. Kedua pihak yang berkonflik dipisahkan melalui pendekatan militer. B. Pihak ketiga melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik. C. Salah satu pihak mengalah sehingga konflik tidak berlanjut. D. Salah satu pihak menyerahkan pada pihak lain agar konflik bisa mereka selesaikan. E. Kedua pihak sama-sama merasa jenuh dengan konflik dan bersama-sama bersepakat untuk berdamai. Yang mana kira-kira pengertian dari stalemate? Stalemate yang ditanyakan adalah akomodasi stalemate. Stalemate. Apa teman-teman ada yang tahu? Stalemate adalah proses penyelesaian konflik di mana masing-masing pihak kekuatannya seimbang. Lalu bagaimana ketika seimbang? Ketika kedua pihak yang bertikai memiliki kekuatan seimbang, maka konflik itu berlangsung sangat lama. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Akhirnya pihak-pihak yang berkonflik merasa jenuh, sehingga mereka kemudian menghentikan konflik. Konflik bisa berhenti dengan sendirinya ataupun mereka bersepakat untuk berdamai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Akibat kekuatan yang seimbang ini, mereka akhirnya merasa jenuh. Sehingga karena sudah jenuh, maka konflik akan berhenti, baik melalui kesepakatan ataupun berhenti dengan sendirinya. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Oke. Soal nomor 19, pernyataan berikut ini yang merupakan contoh penyelesaian konflik tidak melalui koersi adalah A. Polisi menangkap kelompok-kelompok yang terlibat kerusuhan. B. Siswa yang terlibat perkelahian akan dikeluarkan dari sekolah. C. Pemilik kios pasar yang digusur dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bersedia pindah. D. Konflik antar warga terpaksa harus didamaikan oleh kepala desa. E. Warga dilaporkan ke polisi karena terlibat perkelahian di kampungnya. Yang mana yang tidak melalui koersi? Oke, koersi artinya apa, Kak? Koersi
Koersi merupakan penyelesaian konflik. Dengan cara bagaimana? Dengan paksaan. Oke, dengan paksaan dan kekuatan atau kekuasaan. Lalu yang mana yang tidak melibatkan paksaan dan kekuasaan? Kita cek satu persatu. Polisi menangkap kelompok yang terlibat. Oke, menangkap ini termasuk paksaan. Siswa yang terlibat perkelahian akan dikeluarkan. Mau tidak mau dikeluarkan berarti juga dipaksa. Pemilik kios pasar yang digusur dipaksa untuk menandatangani. Dipaksa ya, jelas. Konflik antar warga terpaksa harus didamaikan. Oke, kita menemukan kata kunci didamaikan. Bukan dipaksa berdamai. Didamaikan. Didamaikan berarti di sini bisa masuk sebagai mediasi. Ada pihak ketiganya, Bapak Kepala Desa, antar warga. Jadi konflik antar warga A dengan warga B kemudian didamaikan oleh kepala desa. Berarti jawabannya yang D ya. Ini tidak melalui koersi. Warga dilaporkan ke polisi, ini juga termasuk koersi. Soal nomor 20. Pilihlah satu pernyataan tentang konflik yang paling tepat di bawah ini. A. Tidak semua konflik berkembang menjadi kekerasan. B. Konflik dan kekerasan itu tidak ada bedanya. C. Konflik selalu ditandai dengan adanya kekerasan. D. Kekerasan pasti terjadi jika ada konflik. E. Kekerasan dan konflik itu seimbang. Teman-teman harus bisa membedakan antara konflik dengan kekerasan. Oke, apa itu konflik? Konflik merupakan cara atau proses yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan cara menantang pihak lain. Proses untuk mencapai tujuan dengan cara menantang pihak lain bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok. Lalu apa itu kekerasan? Kekerasan adalah perbuatan mencederai atau menyebabkan kematian bagi pihak lain atau orang lain. Kekerasan juga bisa berupa tindakan mengekang atau mengurangi atau meniadakan hak pihak lain, hak orang lain, hak kelompok lain, itu juga termasuk tindakan kekerasan. Berarti beda dong antara konflik dengan kekerasan. Bagaimana kemudian kekerasan itu bisa muncul? Kekerasan bisa muncul ketika masyarakat tidak lagi menghargai nilai dan norma. Ketika nilai dan norma sudah tidak dianggap, tidak dihargai, maka kekerasan bisa terjadi. Oke? Berarti dari pernyataan ini mana saja yang termasuk pernyataan yang benar? Kita cek ya, tidak semua konflik berkembang menjadi kekerasan. Oke, ini benar. Konflik dan kekerasan tidak berbeda itu jelas salah. Konflik selalu ditandai dengan kekerasan, ini juga salah. Karena konflik tidak selalu berkembang jadi kekerasan. Kekerasan pasti terjadi, ini salah. Kekerasan dan konflik seimbang juga salah. Yes. Jawabannya adalah yang A. Jadi ketika dalam proses mencapai tujuan itu menantang pihak lain, tetapi mereka masih menghargai nilai dan norma, maka kekerasan itu bisa dicegah. Maka konflik tidak berkembang menjadi kekerasan.
Jadi tidak semua konflik akan berkembang menjadi kekerasan selama masyarakat menghargai nilai dan norma yang berlaku.